Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, masih semangat semuanya? Bagus. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Anak-anak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka pembelajaran PPKN kali ini dengan tiada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka bersama dengan suratul Fatihah. Semoga kegiatan kali ini diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin min amalin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang selanjutnya, di era pandemi seperti sekarang ini, banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dihindarkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya. Untuk kali ini kita bersolawat bersama-sama dengan membaca sholawat tibil qulub sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim.
terima kasih sekali lagi dengan kita membaca Tibil Qulub. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit, terutama yang sekarang ini sedang mendunia, sedang mewabah, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Anak-anak, setelah kita menyelesaikan bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, sekarang kita akan membahas materi bab yang kedua. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Berkibarlah Benderaku, karena kita pembelajaran jarak jauh. Di mana saja kalian berada, semuanya masih semangat? Iya, harus tetap semangat. Maka kalian bernyanyi boleh, diam boleh, duduk boleh, berdiri juga tidak dilarang. Yang penting nasionalisme tetap berada di dada kita masing-masing. Mari kita dengarkan bersama. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Nanti diharapkan kalian mampu menelaah makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini kalian tentunya setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kalian harus paham akan materi yang akan kita bahas, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti akan kita lihat apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada sistematika yang harus kalian pahami.
sebelum adanya perubahan atau amandemen, sistematikanya terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Ini diingat-ingat sebelum adanya perubahan atau amandemen. Selanjutnya, di mana letak perbedaan sebelum dan sesudah perubahan amandemen? Setelah adanya perubahan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Kalau sebelum terdiri dari 3, kalau sesudah terdiri dari 2. Itu perbedaan yang ada. Berikutnya hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu 1, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus berbuat, harus action. Tidak setelah merdeka kemudian hanya berpangku tangan saja. Kita sebagai generasi yang tinggal menikmati kemerdekaan tentunya tidak boleh berpangku tangan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tentang pernyataan kemerdekaan. Setelah adanya pernyataan kemerdekaan, dipertegas di dalam alinea kedua adanya alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Setelah lama berjuang, nah, proklamasi menyatakan adanya kemerdekaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai kaidah negara yang fundamental harus memenuhi beberapa persyaratan. 1, berdasarkan sejarah pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI. Masih ingat PPKI? Apa kemajangannya? Iya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya, pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan persyaratan ketiga hal di atas, maka pembukaan tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun. Mengapa? Demi kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan: 1, pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3, cita-cita nasional. 4, pernyataan kemerdekaan. 5, tujuan negara. 6, kedaulatan rakyat. Dan terakhir 7, dasar negara, yaitu Pancasila.
Inilah pokok kaidah fundamental. Yang berikutnya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia tentang bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Tiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Itulah makna alinea pertama dan alinea kedua. Selanjutnya, makna alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. Sedangkan alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia yang meliputi A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah dan negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara Pancasila. Demikian untuk ulasan materi, namun tentunya nanti kalian akan Bapak nilai yang meliputi penilaian sikap diambil dari aktivitas kalian selama pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Silahkan dikerjakan tabel 2.1 buku paket halaman 27. 3. Penilaian keterampilan. Kalian mengerjakan aktivitas 2.1 buku paket halaman 29 tentang hubungan isi proklamasi kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah penilaian yang akan kalian harus dapatkan. Sudah kita lalui bersama pembelajaran dari awal sampai akhir. Sebagai bukti keseriusan kalian, yaitu nanti tugas yang Bapak berikan kalian harus kerjakan dengan maksimal. Namun Bapak pesankan untuk penyelesaian tugas-tugas tidak hanya dari mapel PPKN saja, namun semua tugas 11 mapel harus kalian kerjakan dengan maksimal pula. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.